Katanya ada kepala ganti kepala Pak dalam perekrutan PMI ilegal ini ke Kamboja Pak. Apakah ada peningkatan kasus keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui Bandara Samratulangi Manado, dan kemudian bagaimana pola modus yang bisa digunakan agen atau calo untuk memberangkatkan pekerja secara ilegal? Memang selalu ada peningkatannya. Bahkan terakhir kemarin itu kami amankan di hari Minggu ada 4 orang. Kemudian ya yang paling banyak justru kemarin hari Senin ya, sampai 10 orang kami amankan dalam satu penerbangan itu. Tujuan katanya dijanjikan ke dua negara, dijanjikan ke Kamboja dengan ke Thailand. Nah, dalam kurun waktu tahun 2025 ini itu sudah kurang lebih sudah 47 warga Sulawesi Utara yang berhasil kami cekal tangkal untuk diberangkatkan sebagai PMI non prosedural. Oke, kalau untuk modusnya ini seperti apa Pak yang mereka lakukan? Kalau modusnya masih seperti pada mulanya, yaitu mereka dapat informasi atau perekrut ini melalui iklan-iklan di media sosial. Setelah adik-adik kita yang umur-umur produktif itu tertarik, kemudian bisa menghubungi iklan atau nomor-nomor yang tersedia di iklan itu. Kemudian ada juga perekrutannya itu melalui teman-teman dekat, malah teman-teman dekat, atau bahkan masih ada hubungan saudara yang sudah bekerja di sana. Ini didominasi kaula muda atau mungkin ada yang sudah usia produktif maksudnya? Didominasi kaula muda. Ya, kemarin itu ada yang umur 18-19 tahun. Jadi umurnya itu start dari 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi usia-usia produktif. Ini ada oknum yang berhasil diamankan yang membawa mereka Pak? Jadi PR ya, jadi kendala kami sekarang, karena sampai dengan saat ini dari ke-47 penggagalan yang kami laksanakan ini belum ada oknum atau perekrutnya yang turut serta dengan calon-calon pekerja migran Indonesia yang non prosedural ini. Katanya ada kepala ganti kepala Pak dalam perekrutan PMI ilegal ini ke Kamboja Pak. Apa ada sempat mendengar isu itu Pak? Yang sempat ditangkap yang ini orang-orang warga Sulut yang berhasil diamankan itu Pak, digagalkan berangkat. Ya, inilah memang banyak cerita Pak yang muncul dari 47 warga kita yang kita amankan ini. Kita interview secara mendalam, memang banyak cerita yang sangat miris Pak. Termasuk salah satunya adalah metode tukar kepala, itu betul. Bahkan ada yang sampai dia itu merekrut adik dengan kakak kandungnya di sini. Nah, setelah kami gagalkan, dia menangis di sana. Dia menangis melalui dihubungi lewat telepon WhatsApp, bilang kalau kalian tidak berangkat, saya yang mati di sini. Ya, jadi di situ kita lihat bahwa betul tukar kepala itu atau ada di sana.